Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Naufal Metsayafi, NPM 2203050097. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang fonologi. Pengertian fonologi. Fonologi adalah ilmu tentang perbendaharaan bunyi-bunyi fonem, bahasa, dan distribusinya. Fonologi diartikan sebagai kajian bahasa yang mempelajari tentang bunyi-bunyi bahasa yang diproduksi oleh alat ucap manusia. Bidang kajian fonologi adalah bunyi bahasa sebagai satuan terkecil dari ujaran dengan gabungan bunyi yang membentuk suku kata. Unsur-unsur produksi bunyi. Ada 3 unsur penting ketika orang ucap manusia memproduksi bunyi atau fonem, yaitu udara sebagai pengantar bunyi, 2 artikulator sebagai alat ucap yang bergerak, 3 titik artikulasi disebut juga dengan artikulator pasif, bagian alat ucap yang menjadi titik sentuh artikulator. Vokal adalah fonem yang dihasilkan dengan menggerakkan udara keluar tanpa rintangan. Dalam bahasa, khususnya bahasa Indonesia, terdapat huruf vokal. Huruf vokal merupakan huruf-huruf yang berdiri tunggal dan menghasilkan bunyi sendiri. Huruf vokal terdiri atas A, I, U, E, dan O. Huruf vokal sering pula disebut huruf hidup. Konsonan adalah fonem yang dihasilkan dengan menggerakkan udara keluar dengan rintangan. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan rintangan adalah hambatannya. Udara keluar oleh adanya gerakan atau perubahan posisi artikulator. Terdapat pula istilah huruf konsonan, yaitu huruf-huruf yang tidak dapat berdiri tunggal dan membutuhkan keberadaan huruf vokal yang menghasilkan bunyi. Huruf konsonal tersebut terdiri atas B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, dan Z. Huruf konsonan sering pula disebut sebagai huruf mati. Diftong adalah 2 vokal yang diucapkan sekaligus. Gabungan vokal disebut diftong apabila menghasilkan satuan bunyi saja. Contoh ai, au, ei, dan au. Misal au pada kata kerbau dan ai pada kata santai. Sementara itu, gabungan vokal au pada bau bukan diftong karena menghasilkan 2 bunyi. Gugus konsonan adalah 2 konsonan yang diucapkan sekaligus. Konsonan adalah deretan 2 konsonan atau lebih yang tergolong dalam satu suku kata yang sama. Contoh gugus konsonan DR pada kata drum, V pada kata flora. Fonem adalah unit terkecil dari suara yang diucapkan dalam bahasa Inggris. Itu dapat diwakili oleh beberapa huruf seperti pada bunyi SH atau hanya dapat mewakili sebagian dari huruf seperti pada K pada huruf X. Sebagai besar ahli linguistik setuju bahwa ada sekitar 44 fonem dalam bahasa Inggris dengan beberapa varian aksen, dialek, dan lain-lain. Masing-masing dari 44 fonem ini mewakili oleh 1 atau lebih dari 26 huruf alfabet, baik sendiri atau dalam kombinasi dengan beberapa surat lainnya. Grafem. Sementara fonem bersifat verbal, grafem bersifat visual. Grafem adalah simbol tertulis yang mewakili suara yang diucapkan, tidak seperti fonem. Grafem memberi kita komponen visual dari sebuah suara. Mereka bisa berupa 1 huruf atau kombinasi huruf. Ada juga beberapa grafem yang dapat mewakili 1 fonem. Siswa menggunakan grafem dalam membaca dengan cara menempelkan bunyi verbal pada setiap grafem yang diberikan. Siswa juga menggunakan secara tertulis untuk melampirkan simbol tertulis pada setiap bunyi dalam kata-kata yang mereka tulis. Contoh fonem dan grafem gambar tersebut. Dan fonestik dan fonemik. Fonologi terdiri dari 2 bagian, yaitu fonetik dan fonemik. Fonologi berbeda dengan fonetik. Fonetik mempelajari bagaimana bunyi-bunyi fonem sebuah bahasa direalisasikan atau dilafalkan. Fonetik juga mempelajari cara kerja organ tubuh manusia, terutama yang berhubungan dengan penggunaan dan pengucapan bahasa. Dengan kata lain, fonetik adalah bagian fonologi yang mempelajari cara menghasilkan bunyi bahasa atau
Bagaimana suatu bunyi bahasa diproduksi oleh alat ucap manusia? Fonemik. Fonemik adalah bagian fonologi yang mempelajari bunyi ujaran menurut fungsinya sebagai pembeda arti. Selesai. Terima kasih setelah menonton video penjelasan tersebut.